Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian, Senin 29 Agustus. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati wafatnya atau kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Markus bab 6 ayat 17-29. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita memperingati wafatnya Yohanes Pembaptis. Selamat dan profisiat untuk saudara-saudara, gereja, paroki, dan lembaga-lembaga yang pesta nama Santo Yohanes Pembaptis. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Allah yang menyiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Yohanes tidak hanya menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus, tetapi juga memberitakan kabar gembira, yaitu suara kebenaran. Wafatnya yang tragis sebagaimana kita baca dalam sabda Tuhan hari ini, juga tak lepas dari keberaniannya untuk menyuarakan kebenaran terkait Herodes yang memperistri Herodias. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai murid-murid Kristus, kita diajak untuk seperti Yohanes Pembaptis, yaitu berani menyuarakan kebenaran di lingkungan hidup kita masing-masing. Ketika kita berani menyuarakan kebenaran, maka kita harus siap
untuk menerima segala risiko, karena suara kebenaran itu belum tentu dapat diterima oleh semua orang. Mereka yang hidupnya terusik karena kebenaran yang kita suarakan akan membenci kita. Meskipun begitu, kita tidak boleh mundur. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus Allah. Suara kebenaran bisa kita ungkapkan juga dengan tindakan dan hidup kita yang benar. Di zaman yang terus berkembang cepat seperti saat ini, suara kenabian harus tetap lantang, agar kehidupan kita tetap baik dan bermartabat. Allah Bapa yang Maha Setia, semoga kami semakin mau dan berani untuk menyuarakan kebenaran dalam hidup kami setiap hari. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya. Disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus. Kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.